Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sore hari ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 1.383, ada penambahan sekitar 67 dari jumlah kemarin 1.316. Kemudian pasien dalam pengawasan ada 9 dan pasien ini terdistribusi dirawat di Rumah Sakit Ulin sebanyak 3, kemudian di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh ada 2, Hasan Basri ada 1, kemudian Rumah Sakit Islam 1, dan di Balangan ada 2. Kemudian kami juga sampaikan bahwa pada hari ini yang terkonfirmasi positif hasil pemeriksaan laboratorium PCR-nya sebanyak 76 kasus, di mana 61 kasus yang dirawat maupun yang diisolasi mandiri, kemudian ada 8 yang sembuh dan 7 yang meninggal. Oleh karena itu ada sekitar 18 tambahan kasus pada sore hari ini, di antaranya 35 kasus yang dirawat dan isolasi mandiri sebanyak 26. Kemudian kami sampaikan juga dari 18 itu 3 diantaranya penambahan dari pasien dalam pengawasan, yaitu yang dirawat di Rumah Sakit Ulin sebanyak 2, kemudian 1 di Rumah Sakit Hasan Basri. Kemudian juga 15 kasus lainnya merupakan klaster dari perjalanan Goa. Selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa kasus yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Umum Ulin sebanyak 16 kasus, kemudian Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 4 kasus, kemudian dirawat Rumah Sakit Abdul Aziz sebanyak 2, Rumah Sakit Bu Yasin sebanyak 2, Rumah Sakit Idaman 2, kemudian Rumah Sakit Damanhuri ada 3, Rumah Sakit Hasan Basri ada 3, Rumah Sakit Haji Badarudin ada 2, dan isolasi mandiri sebanyak 26 kasus. Perlu kami informasikan pasien dalam pengawasan yang hari ini juga mendapatkan hasil laboratorium PCR-nya negatif terdiri dari Ulin 50 dari HSU, kemudian Habib 4 laki-laki 32 tahun dari Hulu Sungai Selatan. Dan kami juga informasikan kondisi dari pasien-pasien yang saat ini dirawat yang terkonfirmasi positif. Yang pertama case COVID-02, kemudian 11, 13, 14, dan 15. Saat ini kondisinya dalam kondisi yang stabil. Sedangkan case COVID-20 masih mengalami sesak napas. Case COVID-25, kemudian 28 kondisinya stabil. Case COVID-30 dan 35 kondisinya masih sesak. Kemudian juga case COVID-39 masih sesak napas dan masih menggunakan alat. Kemudian case COVID-40 juga masih dalam kondisi yang sesak napas. Sedangkan case COVID-55 kondisinya cukup stabil. Selanjutnya
case COVID-45 dalam kondisi yang sesak napas, case COVID-49 stabil, dan case COVID-59 masih mengalami sesak napas. Nah, itu adalah pasien yang dirawat yang terkonfirmasi positif di Rumah Sakit Umum Ulin. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh terdiri dari case COVID-18, 26, dan 27. Kondisinya dalam kondisi yang stabil. Sedangkan case COVID-41 kondisinya saat ini masih dalam kondisi yang sesak napas. Kami sampaikan pula yang dirawat di Rumah Sakit Haji Bu Yasin Tanah Laut, yaitu case COVID-23 dan case COVID-24 kondisinya stabil, sedangkan case COVID-36 kondisinya dalam kondisi yang masih sesak napas. Yang dirawat di Batola, case COVID-31 dan case COVID-22 saat ini kondisinya dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya kami sampaikan yang dirawat di Rumah Sakit Idaman, case COVID-57 dan 58 kondisinya stabil. Yang dirawat di Hulu Sungai Tengah, Rumah Sakit Umum Damanhuri, yaitu case COVID-52, usia 51 tahun, perempuan, kondisinya stabil. Kemudian case COVID-53, usia 18 tahun, perempuan, kondisinya juga stabil. Kemudian juga case COVID-54, usia 31 tahun, laki-laki, Hulu Sungai Tengah, kondisinya juga stabil. Sedangkan yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, case COVID-56, kondisinya juga stabil. Begitu juga case COVID-60 dan 61 yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri, kondisinya juga stabil. Nah, kami sampaikan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Badarudin Tabalong, yaitu case COVID-50, usia 61 tahun, laki-laki, dari Tabalong, kondisinya stabil. Kemudian case COVID-51, usia 46 tahun, wanita, juga dari Tabalong, kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Kami informasikan pula kondisi case COVID yang dirawat atau isolasi mandiri, ya, baik isolasi yang dilakukan di rumah maupun di karantina khusus, yang baik yang lama maupun yang baru. Di antaranya tadi yang kami sebutkan, yang baru adalah yang case COVID 08, 07, mohon maaf, ini case COVID yang lama, case COVID 08, 07, 29, 32, 33, 34, 43, 44, 46, dan 47. Kondisinya saat ini dalam kondisi yang stabil. Begitu juga yang baru, yang tadi kami sebutkan ada tambahan sebanyak 15. Kondisinya juga saat ini stabil. Jadi terkait dengan isolasi yang dilakukan, misalnya tadi yang kami sebutkan, baik yang case COVID-62 ada di Tanah Laut, kemudian case COVID-48 di Banjarmasin, kemudian case COVID-63 ada di Tanah Laut, case COVID-64 ada di Tanah Laut juga. Ini yang kami sebutkan tadi dari klaster perjalanan yang di Goa tadi. Kemudian case COVID-65, ini 65 tahun, laki-laki, dari Tanah Bumbu. Kemudian case COVID-66, 61 tahun, laki-laki, juga dari Tanah Bumbu. Case COVID-67,
usia 71 tahun, laki-laki juga dari Tanah Bumbu. Case COVID 68, 59 tahun, laki-laki juga dari Tanah Bumbu. Case COVID 69, usia 23, laki-laki, Tanah Bumbu juga. Case COVID 70, 50 tahun, laki-laki juga Tanah Bumbu. Kemudian yang selanjutnya juga case COVID 71, 48 tahun, perempuan juga dari Tanah Bumbu. Dan case COVID 72, laki-laki 63 tahun, juga dari Tanah Bumbu. Dan case COVID 73, 30 tahun, laki-laki juga dari Tanah Bumbu. Sedangkan case COVID 74, laki-laki ini dari Batola. Dan case COVID 75, usia 21 tahun, perempuan atau wanita, ini dari Batola. Dan yang terakhir case COVID 76, usia 72, laki-laki dari Kota Baru. Nah, yang terkonfirmasi positif ini tadi sebagai tambahan, kami sampaikan ini dilakukan isolasi mandiri secara khusus di tempat yang sudah disiapkan karantinanya oleh pemerintah kabupaten setempat. Kami juga akan informasikan pasien dalam pengawasan yang saat ini juga dirawat. Saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, PDP-nya ada 3, yaitu Ulin 52, Ulin 52 laki-laki dari Banjarmasin, kondisi stabil. Kemudian Ulin 53, 36 tahun, laki-laki juga dari Banjarmasin dengan KTP Kalimantan Tengah, kondisinya juga stabil. Kemudian Ulin 54, usia 41 tahun, wanita dari Banjarmasin, kondisinya juga dalam kondisi yang stabil. Kami sampaikan pula dari Rumah Sakit Islam yang saat ini dirawat sebagai pasien dalam pengawasan, yaitu IB 1, 65 tahun, laki-laki juga dari Banjarmasin, kondisinya juga saat ini masih stabil. Dan kami sampaikan yang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Mas 13, kondisinya stabil. Kemudian Mas 12, ini pasien dalam pengawasan yang berusia 70 tahun, laki-laki dari Banjarmasin, saat ini dalam kondisi yang perlu dirawat lebih intensif. Kemudian yang dilakukan isolasi mandiri di Kabupaten Balangan ada BL1 dan BL2. Nah, kondisinya juga stabil. Kemudian yang terakhir yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan, yaitu HB3, usia 58 tahun, laki-laki, dan kondisinya masih dalam kondisi yang perlu penanganan karena masih dalam keadaan sesak napas. Itu adalah beberapa kondisi yang kami sampaikan, baik pasien yang dirawat dalam pengawasan maupun yang terkonfirmasi positif, begitu juga yang terkonfirmasi positif yang saat ini dilakukan isolasi, baik isolasi mandiri maupun dilakukan isolasi khusus. Itulah yang harus kita sama-sama lakukan. Sekali lagi, kita dapat melawan COVID-19 ini secara bersama-sama kalau kita memang betul-betul menginginkan untuk melawannya. Oleh karena itu, para petugas-petugas kesehatan berjuang untuk memberikan penanganan terhadap pasien-pasien yang menderita, dan kita yang sehat agar jangan sampai tertular atau menularinya. Oleh karena itu, tetap diam di rumah. Demikian yang dapat disampaikan sebagai update sore pada hari ini. Sekali lagi, kita sudah berikhtiar dan kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah ini.
Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu di benua kita, Kalimantan Selatan ini khususnya, dan di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.